Diamku membatin namamu. Karena aku tahu cinta akan kehilangan maknanya bila dipaksa. Puisi Rizky emang romantis. Tapi gak tahu kenapa kata-katanya jadi ngingetin gue sama keangkuhan batu bata ke gue. Keterlaluan banget sih, lo bikin gue malu, tau gak? Lo pikir gue gak jelas apa? Lihat lo dan sama si cewek asongan. Gue mau lo minta maaf dengan cara bersimpuh sama gue. Mel tega banget. Dulu gue pikir pangeran itu orang paling jahat yang pernah gue temuin. Tapi ternyata Mel lebih jahat. Lo lihat sendiri kan apa yang bisa gue lakuin without my daddy. Coba aja lo gak berkali-kali sakitin perasaan gue. Pasti semua ini gak bakal kejadian. Put, gue takut lo kena masalah. Kalau lo ikut campur urusan Mel sama pangeran. Tapi apa yang Mel lakuin ke pangeran itu udah keterlaluan, Ki. Gue tahu lo benci sama pangeran. Tapi kan biar gimana pun juga dulu lo pernah sahabatan. Dan lo pasti ngerti kan kalau posisi pangeran sekarang itu sangat menyakitkan buat dia. Put, jujur sama gue. Lo sayang kan sama pangeran? Gue kasihan sama dia. Gue tahu lu bohong, Put. Kenapa lo nggak akuin aja sih kalau lo sayang sama pangeran? Dan kalau lo yang ada di posisi pangeran, gue pasti akan ngelakuin hal yang sama, Ki. Karena nggak ada manusia yang berhak untuk dipermalukan di depan semua orang kayak gitu. Siapa Putri yang dipermalukan? Is there something wrong? Pangeran dibully sama Mel, Pak. What? Prince dibully? Nggak salah dengar saya. Saya serius, Pak. Oh, I should tell to Pak Surya immediately. Kenapa pangeran diem aja? Jangan-jangan dia beneran malu aibnya dibuka. Jadi kalian lihat sendiri kan, hidup pangeran tuh gak sesempurna yang kalian pikir. Dan kalian tahu, orang yang suka bolak-balik dokter jiwa berarti punya penyakit mental. Gimana guys, pendapat kalian setelah lihat video ini? Udah selesai permaluin gue. Atau masih ada yang mau lo liatin di depan semua orang? Tergantung sih. Kalau lo sekarang janji gak macem-macem lagi sama gue, ya gak bakal gue sebar aib lo. Tapi kalau lo masih macem-macem, tahu sendiri akibatnya.
Kalau lo udah selesai ngomong, sekarang gantian. Go on. Sekarang kalian semua udah tahu. Kalian mau ngata-ngatain gue. Mau ngetawain gue. Silahkan. Semua orang pasti punya rasa takut. Takut itu bukan untuk dihindarin, tapi untuk dihadepin. Gue yakin kok, lo pasti bisa melawan rasa takut lo. Gue gak peduli kalian mau ngomong apa. Kalian mau bilang gue gila. Mau bilang gue punya gangguan jiwa. Bilang gue punya gangguan, gue gak peduli. Iya. Emang semua yang Mel bilang benar. Gue pernah disiksa sama nyokap tiri gue. Di saat setelah nyokap gue meninggal, bokap gue emang nikah lagi. Gue punya nyokap tiri yang selalu nyiksa gue. Gak ada satu hari yang terlewatkan tanpa gue disiksa sama nyokap gue. Gue dikurung, gue dimarah-marahin. Gue terus disiksa sampai gue trauma sampai sekarang. Dan bokap gue gak pernah ada. Dan gue selalu sendirian. Dan bener, gue emang ke dokter jiwa. Karena gue udah gak tahu lagi. Gue gak tahu lagi gimana cara ngilangin rasa trauma gue yang udah ada dari gue kecil. Tapi kenapa? Gue gak malu. Itu emang aib gue. Tapi gue sama sekali gak malu. Dulu seseorang pernah bilang sama gue, kalau rasa takut itu bukan untuk dihindarin, tapi untuk kita lawan. Dan sampai kapanpun gue akan ingat kata-kata itu. Gue gak nyangka Batu Bata masih inget sama kata-kata gue. Lo tahu Mel, yang lo lakuin sekarang itu sama sekali gak nunjukin kelemahan gue, tapi justru nunjukin kelemahan lo. Sekarang gue semakin yakin lo itu gak pantas untuk dicintain, karena lo itu cuman cewek egois yang mentingin kepentingan lo sendiri, yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Batu Bata, lo ngapain ke rumah gue hujan-hujan gini? Lo cari penyakit aja deh. Gue bingung usus goreng. Gue gak tahu gue harus ngomong sama siapa lagi. Gue bener-bener capek. Capek banget gue ditekan terus sama Mel.
Gue capek nurutin semua yang dia mau. Tapi di sisi lain, gue nggak mau kalau sampai aib keluarga gue kesebar. Karena gue malu banget usus goreng. Lebih baik gue yang dipermaluin. Gue yang jelek namanya, tapi bukan keluarga gue. Gue cuman bingung. Gue gak tahu harus kemana lagi. Kenapa lo harus malu sih? Jangan anggap trauma lo itu sebagai aib. Kan gue udah pernah bilang sama lo batu bata. Kalau lo anggap semua itu aib, lo akan terus tertekan sama Mel. Tapi kalau lo nggak anggap itu aib, lo pasti baik-baik aja. Sekalipun Mel mau nyebarin video itu. Waktu kecil, lo udah trauma sama perlakuan nyokap tiri lo. Jangan biarin itu terjadi lagi lewat Mel. Lo gak malu aib lo diumbar-umbar? Buat apa gue harus malu? Yang lo bilang bener kan? Emang gue tuh cuman anak kecil yang disiksa sama nyokap tiri gue. Dan itu benar. Itu bagian dari hidup gue. Dan ini semua emang bener kok. Terus kenapa? Buat apa gue malu? Karena gue sama sekali gak malu. Stop! Ngapain sih kalian tepuk tangan? Apa yang perlu ditepuk tanganin? Semua aib tau gak? Saya mendapat laporan ada lagi bullying di kampus kita ini. Mel, Pak. Saya mendapat laporan ada lagi bullying di kampus kita ini. Mel, Pak. Mel udah berusaha bully saya. Dia nunjukin video trauma saya pas saya kecil di depan semua orang. Gimana nih, Pak? Gue salut sama lu, Ran. Gak nyangka lu bakal ngomong kayak gitu. Lu berani. Lu hebat. Dan gue bangga. Lu berdua sama sahabat gue. Makasih ya. Mel, sebenarnya apa yang mendasari kamu melakukan tindak bullying kepada pangeran?
Sumpah Pak, saya nggak tahu Pak. Sumpah saya nggak tahu saya kerasukan apa. Saya tuh merasa bersalah banget Pak. Saya janji saya nggak akan ngulangin lagi. Saya hilaf. Bapak maafin saya kan. Jangan kasih saya hukuman ya. Mel, gak mau call your daddy aja. Dia tuh bisa atasin sendiri. What are you whispering? Enggak. Tadi tuh Tasya ngomong ke saya harus sadarin kesalahan saya. Ya kan, Tas? Betul sekali itu, Pak. Pak, gimana Pak? Bapak maafin saya, nggak? Sumpah saya nggak bermaksud ngelakuin itu. Saya nyesel banget, saya hilaf, bener deh. Kalau Bapak nggak maafin saya, apa perlu saya call my daddy? Kalian ini kan sudah dewasa. Ya nggak perlulah sedikit-sedikit melibatkan orang tua dalam urusan kalian. Ya udah kalau gitu Pak Regar sama Pak Surya maafin saya kan. Nggak akan ngaduin saya ke LPSM kan? Aduh. Sedih banget, gue takut. Tapi kamu sudah betul-betul menyesali perbuatanmu. Iya, sumpah Pak, saya merasa bersalah banget. Saya hilaf, sumpah. Udah, cukup. Aduh, kasihan banget. Baik, untuk kali ini saya maafkan. Tapi saya ingatkan, jangan kamu ulangi perbuatan ini lagi. Iya Pak. Bapak bisa pegang kata-kata saya nggak akan ngulangin janji-janji ya. Kasihan banget, Mel. Sini cup. Temen lo kayaknya udah balik kayak dulu lagi ya. Siapa? Pangeran? Kan sebelumnya Pangeran sempet jiper tuh karena diancam sama Mel. Tapi tadi gue lihat dia udah berani lagi. Salut gue sama dia. Iya dong, nggak ada sejarahnya ya. Sahabat gue tuh takut sama cewek. Di mana-mana cowok itu harga dirinya harus di atas cewek. Ngapain juga harus takut sama cewek? Nggak ada sejarahnya. Ingat itu. Oh, jadi lo nggak takut sama gue? Ya enggak lah, ngapain harus takut? Oke, ya udah kalau gitu kita putus aja. Kebiasaan sih. Ngancam-ngancamnya putus mulu. Gak usah kumat-kumatan deh jadi cewek. Ya habis ngapain kita pacaran kalau lo ngerendahin gue kayak gitu? Citra saya yang cantik. Siapa sih yang ngerendahin lo? Gua nggak takut sama lo itu, bukan berarti gue ngerendahin lo. Nih lagian ya, kalau gue takut sama lo ya, terus gue nggak bisa pacaran sama lo, nggak bisa deket-deketan sama lo, nggak bisa sayang-sayangan. Gimana coba? Dasar gombal lo. Gue serius kali, pacar gue tuh cantik banget, keren, gak judes. Tapi kalau dilihat dari sedotan. Rese lo jadi orang. Ih bentar dulu, sedotannya ini beda, ini sedotan buba. Jadi agak gedean, kelihatan lebih jelas tuh cantiknya. Pas ya kan? Apa? Pokoknya lu rese. Tapi sayang kan? Dikit. Nggak apa-apa lah dikit juga. Kalau dikumpulin lama-lama jadi bukit. Yoi. Berhubung lo sayang sama gua, lo duduk dulu. Gua ada sesuatu buat lo. Surprise! Nih, Roma Wafelo. Wafer pertama dan satu-satunya dengan cita rasa coklat Italia. Yang ini rasanya butter karamel. Wafelonya Putri, pasti lo suka. Nih. Lo tuh kadang ngeselin ya. Tapi Ngangenin dan makin sayang, iya kan? Ya udah, jangan jutek-jutek, mending kita makan. Gue juga mau makan wafelo coklat Italia, wafelonya Pangeran. udah yuk. Kenapa sih wafel ini rasanya enak banget? Rasanya tuh unik banget, tau gak sih? Rasa coklat Italianya juga berasa banget. Nih, coklatnya tebel, lumer, dan berlimpah. Saking tebelnya bisa digeser dong. Tuh. Kamu tahu nggak kalau ini tuh bukti kalau wafer wafelo itu isinya nggak kosongan, nggak kering, nggak kayak yang lain, ya kan?
Roma Wafelo Butter Caramel ini aromanya wangi, terus enak banget. Pokoknya gue suka banget sama Wafelo Butter Caramel ini. Lihat deh, wafernya, krimnya lumer dan licin. Saking lumer dan licin bisa digeser-geser kayak gini. Tuh. Ini bukti kalau Roma Wafelo ini emang gak kosongan. Gak kayak wafer yang lain. Roma Wafelo bikin gue moodnya jadi senang. Gak bete sama lo. Bagus dong kalau gitu, nanti gue bakal sering-sering bawa Wafelo buat menangkal lu, biar gak sering mutusin gue lagi. Oke? Lo mau cobain gak yang Wafelonya Pangeran? Gue suapin ya? Digigit. Akhirnya Pak Raymond pergi juga dari kantorku. Gara-gara dia deket sama Bu Nawang, aku jadi repot kayak gini. Aku harus cari cara untuk jauhin Bu Nawang dari kantor ini. Aku harus telepon Lydia kayaknya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tumben HP-nya nggak aktif. Coba ke telepon rumahnya aja lah. Halo, selamat siang. Siang, Bi. Bu Lydia ada di rumah? Barusan saya telepon ke HP-nya, tapi nggak aktif. Oh, ini Pak Alek ya? Iya, Pak Alex, Bi. Bu Lydia ada kok Pak di rumah. Cuma sekarang lagi sakit, gak enak badan. Sekarang lagi istirahat di kamar. Lydia sakit. Ya udah kalau gitu, Bi. Kasih ya. Iya Pak. Rizky, kamu malah ninggalin mama lagi. Tapi sekarang kamu gak ada. Permisi Bu. Ya, Bi. Ibu sekarang makan dulu terus minum obat ya. Saya tuh gak nafsu makan, Bi. Ya ibu jangan gitu dong. Kalau ibu gak makan-makan nanti sakitnya gak sembuh-sembuh. Bi, Rizky hubungin Bibi nggak? Nanyain keadaan saya. Sebenarnya Dan Rizky nggak pernah nelpon saya buat nanyain keadaan mamanya. Tapi kalau saya jawab nanti Bu Lydia makin sedih. Bi, Iya Bu. ya udah Bi, kalau dia nggak hubungin bilang aja, nggak usah pakai ditutup-tutupin gitu. Bukan gitu Bu, saya nggak nutup-nutupin. Tapi saya nggak mau bikin ibu tambah sedih. Tapi saya yakin Bu, walaupun Den Rizky nggak nelpon saya, pasti dia mikirin ibu kok. Semoga ya Bi. Saya sih masih berharap banget Rizky pulang. Rizky tinggal di sini lagi sama kita. Karena kalau Rizky ada di luar sana, dia tinggal entah di mana, aku jadi nggak tenang mikirin dia. Iya Bu, sama. Saya juga nggak tenang mikirin Dan Rizky. Tapi Bu, mungkin dia nenangin hatinya dulu di luar Bu. Setiap hari saya berdoa buat Dan Rizky supaya Dan Rizky itu mau pulang Bu. Bu, sekarang Ibu makan ya, biar bisa minum obat. Iya, nanti saya makan ya. Put, gua antar pulang ya.
Tapi sebelum kita ke parkiran, gue mau ke toilet bentar. Oke. Lu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Iya, Ki. Gue bener-bener kagum dan bangga sama apa yang lo lakuin tadi, Batu Bata. Gue salut. Lo bisa ngelawan rasa takut lo. Lo hebat banget. Batu Bata? Lo mau ngapain? Ikut sama gue. Putri kemana? Bener dugaan gue. Ternyata pangeran yang ngajak Putri pergi. Gue nggak tahu harus gimana lagi. Bener dugaan gue. Ternyata pangeran yang ngajak Putri pergi. Gue nggak tahu harus gimana lagi. Apaan lagi sih? Lo mau bawa gue kemana lagi nih? Bisa nggak sih usus goreng? Kali ini aja. Please. Lo nggak usah sewot. Ikutin aja gue. Oh, mentang-mentang udah gak takut sama Mel, sekarang seenak ya sama gue. Kan udah dibilang jangan sewot. Sebenarnya Batu Bata mau ngajak gue kemana sih? Aduh, Batu Bata. Seenggaknya tuh kasih tahu gue mau kemana. Kan dibilang jangan bawel usus goreng, ikut aja. Ya tapi kasih tahu gue dulu kita mau kemana. Kan gue udah bilang jangan bawel, ikut aja. Ya tapi mau kemana kan bisa dijawab. Kan gue bilang Pangeran. Mel, lo mau apa lagi sih? Lo mau ngancem gue? Mau buka aib gue? Silahkan, gue udah gak takut. Kemarin lo boleh menang. Tapi sekarang, lo jauh-jauh dari hidup gue. Gue gak bisa. I can't do that, please. Gue gak bisa jauh-jauh dari lo. Please lah. Lo kenapa sih gak mau buka dikit aja hati lo buat gue? Emang gue sehina itu apa di mata lo? Buat lo sebagai cewek ngerti kan kok di posisi gue gimana? Gue... Ya... Mel, udah ya. Gue udah capek tau gak? Gue gak akan kemakan sama acting lo yang jelek itu. Sekarang mendingan pergi deh. Usus goreng. Yuk. Tapi gue gak bisa jauh-jauh dari lo. Pangeran. Enggak, jangan, gue gak bisa jauh-jauh dari lo. Ini jangan tinggalin gue lah. My prince, nyebelin banget sih. Dasar cewek asongan berani-beraninya pergi sama cowok orang. Lihat aja, gue bakal bikin lo go away from my prince. Kalau segitunya sih sama Mel. Kan dia tadi bilang dia mau berubah. Emang gak lo percaya usus goreng kalau si Mel bakalan berubah? Percaya kok. Lagian kan emang udah seharusnya kita bisa positive thinking sama orang lain. Walaupun orang itu pernah buat kesalahan. Usus goreng. Lo ini polos. Apa oon sih? Gue tuh kenal banget Mel dari zaman sekolah. Gue tau persis kok sifat asli dia tuh kayak apa.
Ya walaupun lo tahu gimana sifat aslinya, tapi seenggaknya ya lo empati dong sama dia. Ngapain juga usus goreng punya empati ke orang kayak Mel? Tapi kan dia cinta sama lo. Ya walaupun cara dia mencintai lo emang salah, tapi di sisi lain gue yakin deh dia ngelakuin itu semua karena dia nggak mau kehilangan lo. Gini usus goreng, lo percaya deh sama gue. Gue tuh tahu banget kok Mel kayak apa. Dia itu terbiasa dapetin apapun yang dia mau. Dan Dedinya pasti nurutin apapun kemauan dia. Bahkan Dedinya bisa kok neken bokap gue. Dan itu kenapa dia gak akan pernah ngerti arti cinta yang sebenarnya itu seperti apa. By the way, kita mau kemana sih? Kok kayaknya ini jalan ke rumah gue ya? Ada deh, surprise pokoknya. Apa? Ya gimana sih, usus goreng namanya juga surprise. Kalau gue kasih tahu, itu nggak surprise lagi dong. Udah ya, lo mendingan sekarang duduk aja di sana, jangan berisik. Shh. Gak tahu kenapa, setiap gue di deket usus goreng, rasanya nyaman banget. Wow, usus goreng ih. Kalau batuk ditutup dong, lo kan menyebarkan virus dan kuman. Tuh kan mobil gue jadi penuh dengan kuman dan virus usus goreng. Iya gue tahu ini gue tutupin makanya berhenti deh. Emang mau ngapain sih? Jadi kuman kan ih. Wow, jangan batuk lagi dong di depan muka gue. Udah berhenti buruan, gue bilang berhenti. Ih usus goreng, yaudah deh. Stop. Buka. Kenapa sih usus goreng? Usus goreng. Usus goreng. Gue nggak mau. Kabur. Gak, gue nggak mau menyebar virus sama lo. Lo di sini aja. Usus goreng. Usus goreng baper amat sih. Sensi deh. Halo Bi. Den Rizky. Maaf Bi, aku lagi sibuk. Mama Den Rizky. Aku lagi nggak mau denger apa-apa soal Mama. Den. Jangan ditutup dulu, Den. Dengerin Bibi dulu. Mama, Den. Mama lagi demam tinggi, Den. Dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Bibi takut nanti tambah parah penyakitnya. Mohon, Den. Pulang sebentar, Den, demi Mama. Supaya Mama biar cepet sembuh. Den, maaf ya Den, Bibi tutup ya teleponnya. Ada tamu yang datang, Bibi mau buka pintu ya. Riz? Lo kenapa? Kayak gelisah gitu? Nyokap gue demam tinggi, Cid. Terus udah dibawa ke rumah sakit? Nyokap gue nggak mau dibawa ke rumah sakit. Ya udah, mending sekarang lo pulang, terus lo paksa nyokap lo ke rumah sakit. Daripada ntar kenapa-napa, ntar lo lagi yang nyesel. Cid, gue boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Temenin gue. Bentar. Cid, ayo buruan. Iya ya. Badan kamu panas banget, Lid. Kamu pasti demam itu. Aku bawa kamu ke dokter ya. Gak usah Lex, aku gak apa-apa kok.
Aku tuh cuman lagi mikirin Rizky terus. Kamu mau aku ngomong sama Rizky? Biar dia nggak salah paham sama kita. Jangan ya Lex, mendingan gak usah. Biar aku selesain semuanya sendiri. Karena kalau kamu ikut campur masalah ini, Rizky pasti salah paham lagi sama aku. Iya, aku sendiri juga sebenarnya lagi banyak pikiran ini. Aku selalu mikirin Nawang. Kenapa lagi? Aku pengen nyingkirin dia jauh-jauh. Loh, kenapa gitu? Iya. Aku sebenarnya kewalahan kalau Pak Raymond selalu aja nanyain soal Jaka dan juga Bu Nawang. Ya, kamu kan masih bisa berkelit. Tapi aku nggak tahu sampai kapan aku bisa berkelit. Aku khawatir suatu saat kalau ditanya terus-menerus aku bisa keceplosan. Kasihan Alex. Aku pengen bantuin dia, tapi aku sendiri masih fokus mikirin Rizky. Maaf Bu, saya mengganggu. Saya mau bukain pintu depan Bu. Soalnya Dan Rizky WhatsApp saya. Katanya dia udah di depan. Benar, Bi. Bibi nggak salah, Rizky pulang. Iya Bu, tadi saya lihat dari jendela. Kayaknya dia sama cewek Bu. Pasti Rizky datangnya sama Putri. Ya udah buruan, bukain pintu. Baik Bu. Aku nggak nyangka Rizky akhirnya pulang. Iya. Aku harus ke sana. Rizky? Rizky? Ternyata Rizky datangnya bukan sama Putri. Ternyata Mama malah makin dekat sama Om Alex. Pantes dari kemarin Mama gak bisa jawab apa-apa waktu gue minta jauhin Om Alex. Rizky! Sudah, Lidi. Udah. Lex, aku harus susul dia. Kamu tuh masih lemes. Jangan dipaksain, udah kamu duduk sini aja. Kamu duduk. Udah, kamu duduk dulu. Biar aku yang nyusul dia ya. Kamu tunggu di sini. Ya ampun, Rizky. Bu, Ibu nggak apa-apa Bu. Aku harus kejar Rizky, Bi. Tapi Ibu lagi sakit. Enggak. Rizky! Tunggu Rizky, tunggu. Kamu jangan salah pengertian sama Om. Om lakukan semua ini karena Om peduli sama mama kamu. Om dan Lydia itu sudah teman lama. Om Alex, papanya Pangeran, ternyata kenal mamanya Rizky udah lama.
Apa kalau Om peduli, Om harus deket itu sama mama saya? Apa Om pikir nggak ada orang lain yang peduli sama mama saya selain Om? Maaf, kalau yang kamu lihat tadi buat kamu nggak nyaman. Tapi posisinya tadi itu mama kamu lagi lemah. Waktu dia berdiri mau nyamperin kamu, dia hampir jatuh. Makanya Om tahan. Dan sebenarnya Om sama mama kamu itu nggak ada apa-apa. Jadi kamu jangan... Saya pikir Om nggak perlu nyari banyak alasan. Tapi Riz, Lebih baik Om jauhin mama saya. Karena sampai kapanpun, saya nggak bakal setuju kalau Om deket sama mama saya. Saya juga yakin. Anak Om juga pasti nggak bakal setuju. Begitu tahu soal ini. Rizky, Permisi Om. Riz! Riz! Usus goreng! Usus goreng! Masih menyebarkan kuman usus goreng. Ya tunggu dong. Lo seriusan? Lo baper gara-gara gue bilang lo menyebarkan kuman? Kok sensi banget sih? Enggak, gue nggak baper. Gue cuma nggak mau aja nyebarin virus di dalam mobil lo yang mahal itu. Iya, ya udah deh. Kalau gue nyakitin hati lo yang penuh dengan kuman itu, sorry. Iya, tapi tetap aja. Gue nggak mau ikut mobil lo. Enggak. Lo nggak serius kan? Lo mau ninggalin gue, terus naik angkot. Bye, batu bata. Usus goreng. Usus goreng. Bercanda kan? Ayo sini keluar. Usus goreng, ayo keluar cepetan. Usus goreng cepetan deh. Gue yakin banget, batu bata pasti nggak akan ikut gue naik angkot. Dia pasti males banget deh naik kendaraan umum kayak gini. Ya udah, terserah. Bye-bye. Kalau sampai batu bata mau nyusulin gue naik angkot ini, gue janji deh, selama beberapa hari ke depan, gue bakalan bersikap manis sama dia. Aduh. Aneh banget sih. Enggak. Biasa-biasa
aja kok. Badan lo nggak panas. Atau jangan-jangan lo kejedot ya? Kejedot? Iya, habisnya badan lo nggak panas. Lo nggak sakit. Kepala lo nggak kejedot. Tapi kok lo aneh banget. Tadi pas gue kesini kaget. Bisa gue didiemin, dicuekin, terus hampir marah. Terus sekarang senyum-senyum sendiri. Gue cuma mau... Mau apa? Gue cuma mau bersikap manis sama lo selama beberapa hari ke depan. Apa? Lo ngomong apa sih? Usus goreng kayak kumur-kumur. Apa? Ih, tuh kan malah diem aja. Jawab dong! Kenapa ngeliatin? Emangnya gue ondel-ondel diliatin? Maaf ya, maaf. Lo nggak boleh kayak gitu. Ini tuh fasilitas umum. Jadi mereka punya hak buat merasa terganggu sama suara lo tadi. Ya udah, makanya lo mau ngomong apa sih? Jawab dong, jangan bikin kesel dong. Ya, gue tuh nggak suka ingkar janji. Walaupun gue janjinya dalam hati sih. Janji apa sih usus goreng? Lo ngomong apa dalam hati? Ayo dong, jangan muter-muter, ngomongnya to the point apa sih? Gue pikir lo nggak bakal ngejar angkot ini sampai naik ke dalam. Makanya kan gue udah bilang, lo itu nggak kenal gue. Lo nggak tahu kan isi hati gue apa, jangan sotoy. Nah itu dia masalahnya. Ya apa masalahnya? Tadi gue pikir lo nggak bakal ikut gue naik ke dalam angkot. Jadi gue janji deh dalam hati. Ya janji apa usus goreng tuh kan muter-muter mulu deh. Kalau gue bakal bersikap manis sama lo selama beberapa hari ke depan kalau naik ke angkot. Lo janji apa? Gue janji bakal bersikap manis sama lo selama beberapa hari ke depan. Kalau gue naik angkot ini, lo akan apa usus goreng? Ngomongnya kenceng dong, biar semua orang di angkot ini menjadi saksinya. Denger ya, denger ya, denger ya, denger ya. Gak usah lebay. Ya apa, makanya ayo ngomong apa? Ih. Tuh kan, baru aja janji udah mengingkari janji. Belum beberapa detik. Katanya kan bersikap manis. Ih. Coba mana senyuman manisnya dong. Kasih sini dong senyuman manisnya. Aduh, Fanya, gue kepikiran banget deh. Pangeran mau nggak ya maafin Mel? Kasian tau gue. We wish the good things aja ya, Tash. Oh ya, by the way, lo bakal nyamperin kita jam berapa ya? Gue pengen ngemil deh. Palingan bentar lagi sih. Tapi emang lo bawa cemilan? Bawa dong. Tadi sebelum ke kampus, gue mampir dulu ke warung untuk beli Roma Arden cookies. Kayaknya gue ketularan lo deh, bawa-bawa cemilan favorit gue. Here, makan bareng gak? Thank you. Tash, Roma Arden itu emang enak banget. Coklatnya lumer, bisa banget bikin mood happy lagi. Parah sih. Roma Arden cookies ini cocok banget kalau buat kita yang lagi nungguin jam kuliah kayak gini. Kalau menurut gue ya, Roma Arden tuh cookiesnya unik. Coklatnya lumer, and manis coklatnya pas. I know, right? Oh iya, kita sisain yuk buat Mel. Siapa tahu bisa bikin mood dia happy lagi, right? Bener juga loh. Tapi yang penting sekarang makan lagi dulu. Oke. Rizky, ya ampun! Ya ampun, Rizky! Pelan dong! Masuk. Rizky, berhenti dulu! Riz! Kenapa sih, Cip? Lo sadar nggak gue ada di belakang? Terus ngapain lo ngebut-ngebut kayak gitu? Teman sih teman, tapi gue juga ogah tahu. Kalau mati cuma gara-gara kebutan, ogah gue. Iya, sorry.
duduk dulu. Jantung gue udah mau copot nih. Oh, berikut nggak usah ngebut-ngebut gitu, Riz. Oh iya, Riz, gue boleh nanya sesuatu nggak ke lo? Nanya apa? Gue bukan maksud sok kepo nih, tapi nyokap lo sama bokapnya Pangeran deket ya? Gue nggak suka kalau nyokap gue punya hubungan khusus sama Om Alex. Punya hubungan khusus? Hah, berarti lo sama Pangeran bakal jadi... Udah. Nggak usah dilanjutin. Makanya gue milih pergi dari rumah. Daripada gue ngeliat nyokap gue terang-terangan deket sama Om Alex. Iya, tapi nggak gitu juga kali. Kan keadaannya sekarang udah beda. Lo harus lihat kondisinya. Tunggu. Ya lo juga harus ngerti kalau keadaannya sekarang tuh nyokap lo kan lagi sakit. Harusnya lo perhatiin dia. Terus dia pingin lo ada di sampingnya dia, ya kan? Bukannya udah ada Om Alex. Iya, tapi nggak gitu juga kali. Harusnya kan lo bareng sama nyokap lo, temenin dia. Abis itu, ya terserah lo mau ngapain. Yang penting sekarang dia butuh kehangatan lo, kasih sayang lo. Gitu, sebagai seorang anak lo harus dengerin orang tua lo. Ya kan? Ya udah, gua antar lo pulang. Ya udah, tapi jangan ngebut-ngebut ya. Oh, ntar gue mati lagi di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Udah dong, Lid. Kamu gak boleh terus sedih kayak gitu. Aku takut dia salah paham lagi. Aku harus telepon Nawang sekarang. Kenapa harus kamu telepon Nawang? Memangnya ada hubungan apa Rizky sama Nawang? Gawat. Alex nggak boleh tahu kalau sebenarnya Nawang itu ibunya Putri, perempuan yang Rizky cintai. Maksudku, aku mau telepon Nawang untuk ngalihin rasa sedihku sama dia. Iya. Kebetulan banget, Lid. Aku juga mau bahas soal itu sama kamu. Apa kamu punya ide buat singkirin Nawang? Kenapa Nawang harus disingkirin? Iya, dengan kehadiran Nawang sekarang, posisi kita makin terancam. Apa kita singkirin dia seperti kita singkirin suaminya dulu aja? Lex, kamu jangan pernah berpikir untuk kita nyingkirin Nawang. Ya, aku tuh udah stres dengan sandiwara kita selama ini. Aku nggak mau lagi. Lagi pula kamu pikir Nawang itu punya anak yang untuk dilindungi. Ada apa sama kamu sih, Lydia? Kamu kelihatannya begitu emosional kalau ngomongin soal Nawang. Enggak, aku cuma mikir sekarang ini bukan saat yang tepat untuk nyingkirin Nawang. Karena sekarang kan Raymond lagi gencar-gencarnya ngejar Nawang. Jadi kalau Nawang kenapa-kenapa, pasti Raymond gak akan tinggal diam. Mata-matanya Raymond itu di mana-mana, Lex. Ya, kamu benar juga, Lid.
Stop. Nah, ya. Lo ngapain turun? Lo mau kemana? Mau nganterin lo pulang? Gak usah, udah sampai sini aja. Kalau gua nggak mau, gimana? Gak usah, gue bilang lo tuh ya bener-bener deh aneh Kan banget. lo udah bilang, Ya. katanya lo nggak suka ngingkar janji. Bener nggak? Gue baru tahu kalau bahagia ternyata bisa sesederhana ini. Rasanya gue nggak mau jauh-jauh dari usus goreng karena cuman dia sumber kebahagiaan gue. Lo cantik juga kalau senyum. Apaan sih lo? Lo bilang lo mau pulang. Iya mau pulang. Ya udah. Ini gue mau pulang. Pulang ke rumah lo. Hah? Wah fix aneh banget. Kasih ya udah nganterin pulang. Pokoknya lo harus semangat. Terus baikan lagi ya sama nyokap lo. Nah, jangan dipikirin lagi, oke? Ya elah, enak banget si pacar pas manasin gua. Mana pakai pegang-pegangan pundak si Rizky segala. Gua aja nggak pernah pegang-pegang dia. Thanks, Cid. Ya udah gue cabut ya. Hati-hati ya. Sampai besok. Ya. Bye. Citra! Lo mau ngapain sih? Gue ngomong serius sama lu. Ngomong apa sih? Maksud lu apa? Mesra-mesraan sama si Rizky, pakai pegang-pegangan pundak segala. Lu bikin gue cemburu. Astaga. So mesraan gimana sih? Lagian gue nggak tahu kalau lo ada di sini. Bukan berarti ya, Citra. Gue nggak ada di sini, lu bisa enak-enakan sama si Rizky, mesra-mesraan. Hah? Aduh, Tak, nggak usah lebay deh. Lagian tadi gue cuma pegang pundaknya sahabat gue kok. Sahabat. Di luar sana banyak tuh yang aku sahabat. Tapi ujungnya apa? Jadi cinta kan? Posesif banget sih lo. Takut banget ya kehilangan gue. Ini siapa juga yang posesif sama lu? Itu buktinya lo cemburu. Cemburu udah kayak cemburu buta. Lagian lo udah tahu kalau gue temenan sama Rizky. Terus gue dukung juga Rizky sama Putri. Ngapain juga gue suka sama Rizky? Citra, wajar kali namanya juga pacaran, ada rasa cemburu tuh wajar. Jadi hubungannya itu greget. Lagian cemburu lo tuh alay. Gue biasa-biasa aja juga tuh liatin lo pepetin Vanya. Lo berdua kan gak sahabatan. Gue biasa-biasa aja tuh. Sekarang gue baru tahu. Lo akhirnya ngakuin kalau lo cemburu juga sama Vanya, iya kan? Siapa juga yang cemburu? Lagian males banget gue saingan sama Vanya. Nih, dengan sangat jelas suara getaran-getaran cemburu lu itu aja udah kedengeran sama gue. Ngakuin makanya. Ya, apaan sih lo alay? Alay-alay udah ngakuin aja. Itu artinya lu sayang sama gue. Bukannya lo cemburu duluan? Duluan? Secara nggak langsung lu ngakuin kalau diri lu itu cemburu kan? Kenapa sih cewek tuh gengsian banget? Nggak pernah ngakuin kalau dirinya itu cemburu. Bukannya cowok yang gengsinya tuh kegedean. Siapa juga gua tuh ngakuin kalau diri gue juga cemburu ngelihat lu mesem-mesan sama si Rizky. Mana ada gua kegengsian kayak lu. Ih,
cubit lagi. Berani? Ya enggak, iya. Gue takut. Pangeran, Lo mau ngapain lagi kesini? gue minta maaf banget ya, sumpah gue hilaf, gue sadar gue salah. I'm so sorry ya. Dan gue mau ke kampus. Enggak. Lo nggak boleh ke kampus sebelum lo maafin gue, oke? Gue merasa bersalah banget, maafin gue ya. Please. Apa perlu gue bersimpuh depan lo biar lo maafin gue? Kebetulan ada Om Alex. Gue bisa pers lagi di depan dia. Pangeran, gue mohon banget ya maafin Lo gue. apaan sih, Mel? Sumpah maafin gue. Ya gue merasa bersalah banget. Gue mohon banget maafin gue ya. Mel, kamu ngapain kayak gitu? Kamu kenapa, Mel? Enggak Om, aku mau minta maaf sama Pangeran Om. Aku bener-bener salah banget sama dia. Gue mohon ya maafin gue ya. Please. Udah. Ya. Kamu berdiri, Mel. Pangeran kamu tuh gimana sih? Biarin Mel sampai mohon-mohon gitu sama kamu. Punya perasaan gak sih kamu? Nah Om, aku emang pantas banget harus minta maaf sama Pangeran Om. Aku bikin kesalahan besar banget ke Pangeran. Pangeran please maafin gue ya. Please banget, gue mohon maafin gue please. Gue tahu gue salah tapi gue minta maaf. Gue bakal lakuin apa aja biar lo maafin gue ya. Gue mohon banget ya. Yaudah deh Om, aku jalan ke kampus aja ya. Mel. Kamu gak apa-apa, Mel? Hah? Nggak apa-apa kok Om. Mungkin efek karena aku semalaman nangis. Ya udah. Pangeran kamu anterin Mel aja ke kampus. Kamu nyeterin mobil dia. Apaan sih, Pak? Kenapa aku yang harus nganterin? Kan dia bisa suruh supir dia ke sini, anterin dia ke kampus. Kamu mau kena masalah sama Om Raymond. Tahu reaksinya kalau lihat anaknya mohon-mohon sama kamu kayak gitu. Atau mau papa cabut kredit card kamu. Tapi kayaknya gue nggak bisa nyetir sendiri deh. Lo yang setirin ya. Lo mau kan? Ya udah yuk. Thank you ya Om, aku jalan dulu. Permisi. Yuk. Untung aja aku masih bisa handle Pangeran. Nggak kebayang reaksi Pak Raymond kalau dia sampai tahu anaknya mohon-mohon kayak tadi. Bisa kacau dirinya. Aku harus telepon Jeffrey kayaknya nih. Nanyain yang aku minta semalam apa udah dilakuin sama dia. Halo Jeff, kamu udah dapat informasi yang saya minta semalam? Bagus. Kalau gitu temuin saya di tempat biasa, ya. Gue tahu mungkin lo sebel banget sama gue sampai-sampai lo nggak mau ngeliat muka gue. Tapi sumpah gue nyesel banget. Gue minta maaf banget ya. Pangeran. Please gue mohon banget ya. Gue minta maaf ya. Ayo dong ngomong. Gue ini lagi ngomong loh. Gue mohon ya please. Minta maaf please. Please maafin gue. Mel! Lu tuh sadar gak sih?
Yang lo lakuin tuh bahaya. Lo mau kita tabrakan? Mau kita berdua mati? Sumpah gue gak bermaksud goyang-goyangin mobilnya, sumpah gue gak sengaja. Maaf banget ya. Udah cukup ya. Gue capek banget denger ocehan dari lo. Mau pecah kepala gue. Loh, kok lo berhenti sih? Put, lu mau kemana? Mau kuliah lah, mau ke kelas. Kelas kita kan sejam lagi. Lo kenapa sih? Lo lagi banyak pikiran? Masa sih? Kok bisa-bisanya ya gue nggak tahu jam? Gue pikir udah mulai. Aduh, gue kenapa ya? Ya udah mendingan sekarang lo tenangin diri dulu ya. Tapi perasaan gue tuh nggak enak deh, Ki. Apa gue WA nyokap gue ya? Gue takut nyokap gue kenapa-napa lagi. Ibu di mana? Ibu lagi jalan ke kantor. Ibu baik-baik aja kan? Ibu baik-baik aja kok sayang. Ada apa? Nggak apa-apa kok, Bu. Cuma pengen nanya kabar Ibu aja. Hati-hati di jalan ya, Bu. Ternyata Ibu nggak apa-apa. Syukurlah. Berarti perasaan gue doang gue salah. Gini aja, sekarang kita ke kantin. Gue pesenin lo minum. Biar lo bisa lebih tenang. Boleh? Pangeran! Tungguin gue! Jangan tinggalin! Pangeran, gue minta maaf banget! Mel! Lo bisa gak sih? Stop ganggu hidup gue! Lo tuh kayak parasit tau gak lama-lama? Lo tau parasit apa? Tanaman benalu yang numpang sama tanaman lain dan gak diharapkan sama sekali. Dan lo itu parasit buat hidup gue. Karena gue sama sekali gak berharap keberadaan lo di hidup gue. Jadi sekarang gue minta lo gak usah gangguin gue lagi. Mel, awas! Mel! Waduh. Bu, ada apaan, Bu? Mel! Mel! Ya ampun, Mel. Mel bangun, Mel. Mel bangun, Mel. Mel bangun, Mel. Yes, selamat siang. Kenapa? Anak saya kecelakaan. Bener itu nama anak saya? Melia Arkandini? Saya tidak mau tahu. Sampai kenapa-napa sama anak saya. Saya tuntut rumah sakit. Saya tuntut. Waduh, Pak Bos. Non Mel, kenapa Pak Bos? Jo, ke rumah sakit Tiara Medika, Jo. Mel kecelakaan, Jo, kebun. Siapa Bos? Batu bata? Ngapain ya nelfon gue? Halo? Halo, usus goreng. Usus goreng. Batu bata, lo kenapa? Kok suara lo kayak gitu sih, kayak orang panik? Lo baik-baik aja kan? Gue gak apa-apa, usus goreng. Tapi Mel Kenapa? Mel kecelakaan, usus goreng. Sekarang kita di rumah sakit Tiara Medika. Dan gue bingung banget, usus goreng. Ini semua salah gue. Mel kecelakaan gara-gara gue. Ya udah, lo tenang ya, Batu Bata.
Usus goreng, please. Please, gue butuh lo sekarang. Cuman lo yang bisa nenangin gue. Please, usus goreng, gue butuh lo. Iya. Gue kesana sekarang. Pokoknya lo tenang sampai gue datang di sana. Oke? Makasih ya, usus goreng. Putri mau kemana? Put, lo mau kemana? Bentar lagi kita kelas loh. Mel kecelakaan, Ki. Pangeran tadi nelpon gue dan dia kedengerannya ketakutan banget. Gue mau susulin mereka sekarang. Tunggu, gue antar ke rumah sakit ya. Oke. Ayo. Ibu nggak usah bilang siapa-siapa kalau kontrakan ini bos saya yang mau beli. Soalnya bos nggak mau kalau orang tahu bos yang beli kontrakan. Ya? Baik Pak, Bapak tenang saja. Yang penting harganya cocok dulu. Soal itu nanti saya akan bicarakan sama Bu Nawang. Baiklah kalau seperti itu. Saya pegang. Excuse me. Ada apa ini ya? Kok pada ngeliatin ke arah rumah kontrakannya Bu Nawang terus? Ada masalah apa sama Bapak? Jelas jadi urusan saya, Pak. Karena saya ini calon kepala rumah tangga di rumah ini. Nah, sebaiknya kalau Bapak mau ngontrak, cari kontrakan lain aja. Banyak kok di sebelah sana-sana tuh. Karena ini udah dikontrak sama Bu Nawang sama anaknya, Pak. Ingat pesan saya, Bu ya? Beres, Pak. Oke, saya duluan. Bu Muti nggak bermaksud untuk naikin uang kontrakannya Bu Nawang kan? Pak Regar itu tenang saja dan jangan berpikir yang macam-macam. Permisi. Iya. Tapi ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kok bisa kayak gini? Gimana kejadiannya? Bukannya kamu tadi sama Mel bareng pergi berdua naik mobil? Kok bisa Mel yang ketabrak mobil tuh? Ceritain ke Papa. Tadi di jalan aku sama Mel berantem, Pak. Terus kita berhenti di pinggir jalan. Aku keluar dari mobil, dan pas aku jalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada mobil yang mau nabrak aku, Pak. Terus aku nggak tahu gimana ceritanya, ada yang ngedorong aku dan aku jatuh ke pinggir jalan. Terus ketabrak. Pak, aku ngerasa ini semua salah aku. Mungkin Mel yang udah nyelamatin aku dan sekarang Mel jadi kecelakaan kayak gini. Kalau Mel begini gara-gara kalian berdua, kalian harus tanggung jawab. Dan saya tidak akan tinggal diam. Mengerti? Mengerti? Aujo. Sus, gimana anak saya? Maksud Bapak pasien Mel? Yes, Mel! Sekarang anak Bapak masih ditangani sama dokter. Maaf ya Pak, saya harus menemui dokter spesialis mata. Dokter spesialis mata?
Memangnya kenapa dengan mata Mel? Put, lo yakin mau ketemu sama mereka? Emangnya kenapa sih, Ki? Gue yakin. Di sana pasti ada bokapnya Mel. Mungkin ada bokapnya Pangeran juga. Ya tapi gue juga nggak mikirin sampai sana. Yang gue pikirin cuma keadaannya Pangeran. Karena tadi di telepon suara dia tuh ketakutan dan panik banget. Tapi bahaya buat lo juga, Put. Bokapnya Mel pasti nggak suka lihat cowok yang disukai sama anaknya itu deket sama cewek lain. Gue nggak mau lo kenapa-napa, Put. Please, percaya sama gue. Tapi gue khawatir banget sama Pangeran. Apalagi Pangeran bilang Mel itu kecelakaan gara-gara dia. Karena kan logikanya kalau Mel kecelakaan pas bareng sama Pangeran, itu kan artinya mereka satu mobil. Terus gimana kondisi Pangeran? Gue khawatir banget, Ki. Put, gue yakin Pangeran pasti baik-baik aja. Udah lo tenang ya. Udah, jangan nangis lagi. Usus goreng ngapain sih kesini sama Rizky? Pakai peluk-pelukan segala lagi. Nggak punya empati banget sih. Maksudnya apa coba? Pangeran! Ranmel di mana? Gimana keadaan dia sekarang? Gimana sih ceritanya kok dia bisa ketabrak? Jo, lo tenang dulu ya. Mel lagi ditanganin sama dokter. Sekarang, mendingan lo tenang. Terus kita berdoa supaya Mel gak apa-apa. Tenang lo bilang. Gimana gue bisa tenang kalau gue aja belum tahu kondisinya Mel kayak gimana sekarang? Sekarang gue mohon sama lo anterin gue ke ruangan Mel. Gue mau lihat kondisinya. Pasti Rizky yang halangin usus goreng buat ketemu sama gue. Ngeselin banget sih tuh anak. Padahal gue butuh usus goreng di sini buat menangin gue. Gue khawatir banget sama kondisi batu bata dan Mel. Gue udah nanya bagian informasi. Yang cuma dirawat serius itu cuma Mel. Pangeran baik-baik aja kok. Seriusan? Gue lega dengernya. Terus kalau Mel, kok bisa dirawat? Emang separah apa? Kondisi dia gimana? Gue nggak tahu, katanya sih lumayan serius. Put, mendingan kita pulang ya. Soalnya gue takut kalau lo di sini, lo bisa dapat masalah.
Gue nggak tenang kalau belum ketemu langsung sama Batu Bata. Tapi gue juga nggak enak kalau maksain Rizky di sini. Gue tahu lo pasti berat hati banget pergi dari sini, Put. Ayo, Put. Mel udah ditungguin sama pangeran sama keluarganya kok. Ayo. Gue ke toilet dulu ya, sebentar aja. Gue anterin. Nggak usah, gue sendiri aja. Lo tunggu di sini ya, sebentar. Gue terpaksa bohong sama Rizky. Gue gak enak kalau dia tahu gue pengen banget ngeliat kondisinya pangeran. Syukurlah pangeran baik-baik aja. Gue lega banget udah bisa lihat dia secara langsung kayak gini. Maaf, Sus, saya nggak sengaja. Gue kayak denger suara usus goreng. Ya, gak apa-apa kok, Kak. Gak apa-apa.